Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolok Mangulam dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Dalam pelume yang ke-12 ini kita akan belajar rahasia kebahagiaan yang sejati. Apa temanya pada hari ini? Beribadah. Dan pada hari ini saya selalu menyampaikan kepada para pemirsa, berita yang paling hebat di alam semesta ini yaitu bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berkata demikian, bagi orang yang berdosa kasih-Nya sangat luar biasa. Walaupun dosamu merah seperti krimiji, akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepada Aku. Yesus menerima orang-orang yang berdosa, siap diampuni. Bahkan Dia juga berkata, datanglah kepada-Aku yang berbeban berat, letih dan lesu, Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya hari ini apapun masalah-masalahmu, maka Tuhan Yesus adalah jawaban atas hidupmu. Masalah ekonomi, studi, pribadi, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, Yesus siap untuk memberi solusi bagi engkau hari ini bila engkau percaya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan apa lagi? Oleh bilur-bilurnya bagi setiap orang yang menderita sakit penyakit disembuhkan bila engkau percaya. Kalau hari ini engkau sakit, dokter berkata, dunia berkata, logika berkata tidak mungkin lagi sembuh, maka Yesus berkata, bila engkau percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, maka Tuhan Yesus dalam program ini siap menyembuhkan engkau. Para pemirsa dimanapun engkau berada pada hari ini, tema pelajaran kita volume yang ke-12. Saya ulangi, volume yang ke-12 adalah beribadah. Rahasia kebahagiaan yang sejati dalam volume yang ke-12 ini juga membahas tentang beribadah atau ibadah. Dan hari ini kita akan belajar, saya percaya Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa yang mengikuti program ini. Saya selalu menyampaikan bahwa pohon yang baik itu dilihat dari buahnya. Bila buahnya manis, maka pohonnya baik. Maka hari ini bila program ini adalah kebenaran yang sejati, silakan Anda mengikutinya terus. Namun bila menurut Anda menguji ini adalah kepalsuan dan tidak benar, silakan Anda menutup program ini. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya. Dia orang Kristen, lalu kemudian anaknya ada 2 orang sakit lumpuh. Dia lumpuh, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, tidak tahu kita mengapa, namun dia sakit. Lalu saya sampaikan kepada ibu ini, ibu, bila ibu percaya berdoa di dalam pelayanan kita, tim kita bersama-sama, saya mohon dengan hormat kepada ibu untuk mengikuti ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan doa yang saya pimpin selama kurang lebih 3 bulan. Ibu boleh permisi kepada pendeta di mana ibu beribadah, supaya jangan salah pengertian. Kalau ibu sudah permisi, maka saya akan melayani ibu. Lalu singkat ceritanya, ibu ini permisi. Lalu kita mengizinkan dia datang dalam persekutuan doa yang saya pimpin. Saya sudah memimpin persekutuan doa di kota Batam ini kurang lebih 17 tahun. Karena saya sedang menyatukan tubuh Kristus, disuruh oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Memungsikan setiap gereja-gereja Tuhan sesuai dengan fungsi masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat dan kurang hebat. Yang hebat cuma satu, siapa? Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Itu misi saya. Singkat ceritanya, ibu ini mengikuti ibadah yang kita pimpin kurang lebih sekitar 4-5 kali. Mujizat terjadi. 2 orang anaknya yang lumpuh ini sembuh oleh kuasa Tuhan Yesus. Ibadah itu mengandung janji dalam hidup ini juga dalam kekekalan. Itu maka dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 32 bahwa ibadah itu, kebaktian minggu itu, kebaktian persekutuan doa atau kelompok sel itu ditetapkan oleh Tuhan adalah mengandung janji.
hari ini dan juga dalam kekekalan. Ibu ini mengalami mujizat, anak-anaknya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus setelah dia ikut ibadah. Permisi baik-baik dengan pendetanya supaya jangan salah pengertian. Masakan gara-gara satu keluarga lalu kemudian kita salah pengertian antara gereja satu dengan yang lain, persekutuan yang satu dengan yang lain. Bagi saya kasih itu adalah tertib. Saya menghormati semua tubuh Kristus. Itu maka saya memimpin persekutuan doa secara nasional. Saya diangkat Tuhan memimpin ribuan persekutuan doa. Kenapa? Di hati saya menghormati setiap hamba Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang dibangun oleh darah Yesus, yang dibangun salib Yesus, yang dibangun oleh roh Tuhan. Ibu ini mengalami kesembuhan oleh karena beribadah mengikuti bagaimana saran Tuhan yang disampaikan lewat persekutuan doa. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang mengikuti televisi Yefta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di sana, apa itu? Janganlah engkau menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ditetapkan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan pada kali kedua. Tuhan Yesus menganjurkan umat Tuhan, memerintahkan umat Tuhan supaya mengikuti ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh gereja. Maka dikatakan itu kuduskan sabat. Sabat dalam artian di sini adalah ibadah. Maka orang-orang yang tidak menghormati ibadah itu lebih jahat daripada orang membunuh, berdusta, mencuri, berzina. Sebab hukum yang keempat itu, hukum Taurat itu hormati sabat. Jangan membunuh itu adalah hukum yang keenam. Jangan berzina yang ketujuh dan lain-lain sebagainya. Jadi bila ada orang dalam hidup ini tidak menghormati ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan di gereja Tuhan, sama artinya dia menantang dan melawan Tuhan. Dia akan menanggung akibatnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mengikuti televisi Yefta Blessing Center ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, kami melayani seorang ibu yang sakit 4 tahun. Kemana-mana sudah dibawa ke dokter, tidak ada solusi. Mohon maaf, ke orang-orang pintar katanya sudah dibawa. Ibu ini berasal dari gereja salah satu yang sudah tua. Maksudnya adalah gereja yang mula-mula di dunia ini. Saya berkata kepada dia, permisi dengan pendetamu bahwa kami melayani engkau. Ikuti 3 bulan ibadah-ibadah yang ditetapkan dalam persekutuan ini. Dan kami berdoa supaya engkau disembuhkan. Ibu ini permisi dengan baik, dengan semua. Lalu saya melayani dengan tim orang ini. Belum sampai 3 bulan, ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakitnya itu ada di pinggang. Sangat parah. Kalau kumat tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Seperti orang stres. Namun anugerah kasih Tuhan menyembuhkan ibu ini lewat ibadah. Betapa besar rahasia ibadah orang Kristen. Hubungan Yesus Tuhan dengan jemaatnya. Maka siapapun kita yang mau berbahagia dalam kehidupan ini, hormati ibadah-ibadah. Ada banyak waktu-waktu di muka bumi kita bekerja, namun hormatilah ibadah. Misal ibadah minggu cuma 3 jam, persekutuan doa kelompok sel atau kul 2 jam. Hanyalah berapa jam? 3 tambah 2, 5 jam. Sementara kita mencari nafkah, bekerja, studi dan yang lain-lainnya masih banyak waktu. Tuhan meminta kita beribadah kepada Dia. Ibadah itu mengandung janji dalam hidup ini melatih karakter kita, sifat kita, ketaatan. Dan dalam hidup yang kekal nanti adalah kita beribadah di surga. Sudah diajar di muka bumi bagaimana cara beribadah di surga. Karena ibadah di muka bumi ini adalah fotokopi dari yang di surga. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini, saya Pendeta Joy Maruluk Menumblang menyampaikan kepada Anda, kebahagiaan yang sejati itu identik juga dengan ibadah. Ibadah-ibadah yang ditetapkan Tuhan adalah ibadah-ibadah mujizat. Akhirnya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung daripada acara televisi Yefta Blessing Center ini. Bagi Anda yang belum menerima keselamatan jiwa,
belum engkau lahir baru mengalami pertobatan, belum engkau tahu namamu terdaftar di surga, saya mau berdoa supaya engkau diselamatkan hari ini. Ikuti doa saya yang sederhana ini. Demikian, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, dan masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Dan bila suatu saat saya meninggal, namaku terdaftar di sana, namaku terdaftar di sana. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah diselamatkan. Amin. Amin. Selamat bagi Anda yang mengimani doa ini. Engkau hari ini diselamatkan Tuhan. Alkitab berkata, satu orang yang berdosa diselamatkan, ribuan malaikat bersuka cita di surga. Bila engkau mengimaninya, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Yang terakhir, bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu hari ini, bagi Anda yang punya masalah, apapun masalahmu, saya berdoa sebagai hamba Tuhan Yesus, supaya engkau dijamah Tuhan lewat program ini. Engkau disembuhkan, engkau ditolong, diberi solusi. Bila engkau percaya, angkat tangan kanan ke atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa, bagi orang sakit sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Bagi yang punya masalah, ekonomi, keuangan, keluarga, studi, apa saja, di dalam nama Yesus, jawab dan tolong mereka. Beri mereka jawaban mujizat. Jadilah demikian di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya, bila engkau mengimani doa ini, maka firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat di muka bumi ini berdoa dalam nama Yesus, maka mujizat terjadi. Saya percaya, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Akhirnya, saya Pendeta Joy Marulok Manulang dari Batam, Indonesia, menyampaikan kepada engkau, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program televisi Yefta Blessing Center volume yang ke-13. Salam.